Al-Quran, ya, al-qira'ah syatibiyah, itu matanya buta, tapi hafal Al-Quran, ahli Al-Quran, ahli qira'ah. Ada juga Al-Imamul Haddad, pengarang Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, tunanetra tapi menjadi wali besar, menjadi ulama besar, beserta guru beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menyusun Ratibul Attas, juga matanya buta. Mereka lebih dari kita, ya jauh. Ibadah kita juga kalah sama mereka, ilmu juga kalah, ya akhlak juga kalah. Mata buta. Jadi mata buta itu tidak menghilangkan kewajiban. Beban hukum tetap berlaku. Kenapa? Karena masih bisa belajar, kan bisa mendengar. Imam Haddad itu cara belajarnya luar biasa. Meminta tolong kepada kawan-kawannya di waktu beliau masih anak-anak, membacakan pelajaran-pelajaran tersebut, beliau sambil mendengar. Nanti habis mendengar terhafal. Ya. Begitu yang diterapkan oleh Imam Haddad. Begitu juga yang lahir tuli. Tuli juga, kalau hanya tuli saja, beban hukum tetap berlaku, sebab masih bisa belajar, dia bisa lihat. Tapi kasihan yang lahir tuli dan buta, bagaimana cara dia belajar? Ya, lihat tidak bisa, mendengar. Makanya syariat tidak mewajibkan kepada mereka ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam secara umum. Ini masuk di sini. Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau itu mengatakan, saya lebih senang imamnya itu orang yang tunanetra dibanding imam yang matanya sehat, bisa melihat. Kata Imam Syafi'i, sebab yang tunanetra lebih khusyuk dan yang tunanetra terhindar dari maksiat mata. Tunanetra gak pernah maksiat mata, gak pernah lihat sesuatu yang haram. Makanya dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama 4 mazhab lainnya tidak mempermasalahkan kalau ada imam matanya buta. Al-Habib Abdul Haddad dalam riwayat pernah diminta menjadi imam di Masjidil Haram di kota Makkah waktu beliau melaksanakan ibadah haji. Itu ada dalam manaqib beliau, disuruh jadi imam. Dan Imam Syafi'i mengatakan di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat-sahabat yang tunanetra, Nabi memerintahkan mereka untuk menjadi imam dalam sholat, gak ada masalah. Seperti Utbah bin Malik. Utbah bin Malik seorang sahabat yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, punya musola. Mungkin rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, kadang-kadang menyulitkan beliau. Akhirnya beliau buat musola di rumahnya. Biasa sholat di situ dengan keluarganya. Sholat berjamaah di situ. Satu kali beliau datang menemui Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tolong kau datang ke rumah saya. Kau sholat di musola. Tempatnya terserah engkau, wahai Rasul. Di mana engkau sholat, di situ saya akan jadikan mihrabnya, agar saya mengambil barokah dari tempat yang pernah engkau jadikan tempat sholatmu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang ke rumahnya Utbah bin Malik, sholat di musolahnya tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan Utbah bin Malik untuk engkau menjadi imam. Engkau menjadi imam. Mulai saat itu Utbah bin Malik menjadi imam sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini dalil bahwa orang yang buta bisa menjadi imam jika syarat-syaratnya terpenuhi. Nanti kan ada yang syarat siapa yang lebih layak jadi imam sholat, itu kan dibahas juga oleh para fuqaha. Ada juga sahabat bernama Abdullah ibni Ummi Maktum, muadzinnya Rasul Muhammad SAW. Beliau ketika melakukan perjalanan jauh Ar-Rasul SAW, baik itu jihad fisabilillah, peperangan,
Beliau kadang-kadang mewakilkan Abdullah ibni Umi Maktum untuk menggantikan beliau menjadi imam. Sedangkan Abdullah ibni Umi Maktum matanya buta. Jadi tidak ada masalah itu mata buta menjadi imam. Mereka syaratnya sama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, saya lebih senang imamnya itu buta. Kata Imam Syafi'i, ya. Syarat-syarat menjadi imam di dalam hadis diterangkan riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 299 Hijriah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi sekelompok kaum yang mereka paling aqra'. Paling aqra' nih ada dua penafsiran. Paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Penafsiran kedua, paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jadi ada dua penafsiran. Paling banyak hafalan Al-Qur'annya atau paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini riwayat dikuatkan oleh pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa aqra itu menjadi satu standar orang itu menjadi imam. Fa in kanu fil qiraati sawa'an, kalau sama-sama punya bacaannya sama, hafalannya juga sama, ada orang juga punya hafalan sama dengan orang tersebut, bacaannya juga sama-sama bacanya bagus sesuai dengan hukum tajwid, maka Nabi katakan fa'a'lamuhum bisunnah, cari di antara mereka siapa yang lebih paham tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, kalau sunnahnya juga sama-sama berilmu mengetahui tentang sunnah, maka Rasulullah SAW mengatakan fa aqdamuhum hijratan, siapa di antara mereka yang pertama kali hijrah, berarti konteksnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau hijrah juga sama-sama hijrah yang sama di waktu yang sama, maka Nabi katakan fa asbaquhum silma, siapa yang masuk Islam terlebih dahulu. Wa fi riwayat fa akbaruhum sinna, usia baru dilihat di situ. Mana yang lebih tua? Nah, kalau usianya lebih tua, dia lebih layak begitu. Ini secara pemaknaan hadis. Tapi kalau kita merujuk ke pendapat para fuqaha, tiga mazhab sepakat. Itu ada dalam kitab Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya, kitab fikih 4 mazhab 45 jilid, ya. Dikatakan yang paling berhak menjadi imam menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, jumhur berarti ya, 3. Kalau 3 mazhab namanya jumhur. Mazhab 4. Kalau ada 3 pendapat berbeda dengan satu mazhab, itu namanya jumhur. Jumhur mengatakan yang paling berhak menjadi imam al-alim bil ahkam, yang alim, yang paham tentang hukum-hukum, terutama hukum sholat. Karena dia menjadi imam sholat, maka dia yang paling pakar di bidang hukum sholat, dia paling berhak menjadi imam. Setelah itu baru yang paling banyak hafalannya, paling baik bacaannya. Tapi hadis tadi kok bisa Nabi katakan yang paling berhak menjadi imam yang paling baik bacaannya dan paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran? Maka dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj beliau, Syarah Muslim, karena sahabat itu semuanya faqih. Sahabat yang ada waktu itu yang disuruh jadi imam, yang biasanya hafalannya Al-Quran banyak atau hafal Al-Quran, mereka juga sudah dibekali dengan pemahaman hukum, sehingga Nabi langsung mengatakan yang paling banyak hafalannya, paling baik bacaannya, mereka menjadi imam. Nah itu sebagaimana Salim, ya, Sayyidina Salim Maula Abi Khuzaifah menjadi imam, kemudian juga ada Ibnu Umar juga menjadi imam. Mereka dinilai banyak hafalannya, tapi secara tidak langsung juga itu sudah berbarengan dengan pemahaman fikihnya. Maka Imam Nawawi mengatakan demikian.
Nah, mereka yang jumhur ini mengatakan bahwa yang lebih berhak yang alim terhadap hukum, yang menjadi imam, itu yang paling afdal. Dalilnya adalah Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam di saat Rasulullah SAW ya menjelang wafat. Muru Abu Bakar falyusalli bin nas, perintahkanlah Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam bagi umat, bagi manusia, bagi kaum muslimin pada waktu itu. Ini menjadi dalil bahwa Sayyidina Abu Bakar paham terhadap hukum fikih. Karena di belakang Sayyidina Abu Bakar yang menjadi makmum banyak sahabat-sahabat penghafal Al-Quran. Dan ulama-ulama fikih menyatakan bahwa Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar selain karena memang beliau faham terhadap hukum Al-Quran, beliau juga memiliki kebijaksanaan yang kelak nanti bisa memimpin umat. Maka dinilai itu juga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu yang dijelaskan. Kalau anak kecil bagaimana menjadi imam? 3 mazhab menolak. Kalau anak itu belum balik, 3 mazhab menolak. Mazhab Syafi'i membolehkan dengan syarat tamyiz, usianya mumayyiz, ya 7 tahun atau 6 tahun, nggak boleh kurang dari itu, sekalipun dia hafal 30 juz. Namun Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat tidak boleh. Imam sholat Jumat, dia hanya bisa di sholat-sholat yang lain. Sebagian ulama mengatakan hanya bisa sholat-sholat sunnah, sholat tarawih, tapi sholat wajib dihindari. Artinya dalam masalah anak-anak yang belum balik jadi imam, memang mayoritas menolak. Kenapa? Karena nanti sangkut paut dengan masalah kesucian. Ya, dicebok juga kan, misalnya masih najis, belum sempurna ceboknya. Kemudian imam dalam keadaan membawa najis, itu yang ditakutkan oleh ulama. Tapi Imam Syafi'i membolehkan karena ada dalil, ya. Ada riwayat, ada sahabat namanya Amrun misalnya, Ibnu Umar itu disuruh jadi imam usia 6 atau 7 tahun karena paling banyak hafalannya. Ada juga sahabat namanya Amrun, saya lupa Amrun bin Malik atau siapa namanya itu, ada dalam kitab Bulughul Maram. Di situ beliau usia juga Ibnu Sab'i Sinin, 7 tahun, memimpin sholat jadi imam gitu. Tapi 3 mazhab menolak hal tersebut. Nah, ini terkait masalah imam, ya. Kemudian kita sampai kepada masail, ya, masalah-masalah. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan ini pembahasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat. Terutama di sini dikatakan yajibu 'alal aba'i wa ummahati amru auladihim al-mumayyizin bis sholati idza balagu 7 sinin. Wajib bagi orang tua, baik ayah maupun ibu, bapak atau ibu, memerintahkan anaknya untuk sholat. Jadi anaknya yang mumayyiz usia 7 tahun, perintahnya itu sudah wajib kepada orang tua, sekalipun anaknya itu sholatnya belum wajib. Jadi kalau ada orang tua anaknya sudah 7 tahun gak pernah memerintahkan anak itu sholat, orang tua dikatakan berdosa. Fil hadis muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'a, perintahkanlah anak-anak kalian sholat di saat usia 7 tahun. Ulama memahami kata perintahkanlah anak-anak kalian ada dua makna, yaitu perintahnya wajib. Perintahnya wajib, makanya para fuqaha selalu mengatakan yajibu 'alal aba wa ummahat, wajib bagi bapak dan ibunya memerintahkan anaknya sholat. Ada yang mengatakan enggak, ini perintahnya sunnah, tapi sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma kebanyakan kalau kita fikih Syafi'i, redaksinya selalu menggunakan yajibu, wajib. Syekh Nawawi mengatakan juga perintah puasa di umur yang sama, sudah mulai memerintahkan untuk puasa walaupun tidak full, ya. Itu sudah usia 7 tahun, sudah harus orang tua itu memerintahkan anaknya untuk melatih dia terbiasa. Nanti di saat sudah balik, sudah mudah dia
laksanakan kewajiban tersebut. Dan ini memang secara kejiwaan memang cocoknya umur segitu. Umur seperti itulah, 7 tahun itulah paling tepatnya kita membiasakan mereka untuk melaksanakan ibadah. Kalau terlambat, sudah balik baru memerintahkan, sudah sulit. Terlambat, ya, terlambat. Sekalipun memang bisa, tapi akan sangat sulit. Tapi kalau dari anak-anak dia sudah terbiasa, ini pendidikan tarbiyah agar nanti di usia balik dia mudah melaksanakan. Makanya Nabi katakan, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'a wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar. Berikan sanksi kepada mereka kalau meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Kalau dia usia 7 tahun, kadang-kadang dia tidak kerjakan, jangan kasih sanksi, masih 7 tahun. Nabi katakan usia 10 tahun dia tinggalkan, berikan sanksi. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka di usia 10 tahun. Jadi gak boleh dia laki sama laki sekalipun satu kasur, gak boleh dipisah. Apalagi laki perempuan sekalipun saudara harus buat kasur yang terpisah. Itu tarbiyah, pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Semua ini sudah terbukti apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling ahsan wa afdal, paling baik dan paling terbaik. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan kembali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna bal tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.